Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahirudin dari kelas A35 dengan nomor induk 22811313706. Pada mata kuliah praktek mengajar otentik kali ini, Bapak dosen Haji Farouk Imam Ar-Rasyid memberikan tugas untuk membuat video pembelajaran. Oleh karena itu, di sini saya membuat video praktek mengajar dengan model TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dosa. Baik, selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabar kalian pada siang ini? Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan berkumpul kembali dalam mata pelajaran akhlak. Untuk kali ini yaitu babnya menjadi orang sakit sebagai cermin sikap berdiri. Sebelum kita memasuki mata pelajaran kali ini, saya absen dulu. Apa ada yang tidak masuk? Jadi nggak perlu saya absen ya kalau di Baik, di sini sebelum kita memasuki mata pelajaran, ada yang mau saya tanyakan, yaitu apa alasan Islam atau apa alasan agama Islam menganjurkan kita untuk menjenguk orang sakit? Ada yang bisa menjawab? Apa alasannya? Oke, ada lagi? Menghibur penderitaan orang yang bersangkutan, karena orang yang dijenguk akan merasa senang sehingga dapat meringankan sakitnya. Oke, bisa. Terus ada pertanyaan lagi. Apa saja adab yang perlu diperhatikan dalam atau pas kita menjenguk orang sakit? Salam ya. Memberikan dukungan mental. Memberikan Motivasi. semangat. Oke. Ya, itu semua. Di sini dalam menjenguk orang sakit terdapat dalilnya, yaitu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5, yaitu yang pertama menjawab salam, terus yang kedua menjenguk orang sakit, terus mengantar jenazah, dan keempat yaitu memenuhi undangan untuk akan yang bersih. Jadi hak kita sebagai seorang muslim itu ada 5 yang sulit untuk dijawab. Yang pertama ada adab menjenguk orang sakit. Yang pertama tadi niatnya pasti harus Ikhlas. terus pilih waktu yang tepat, jangan terlalu lama. Masa kita menjenguk orang sakit pas jam 12 malam, kita tidak terus. Terus yang berikutnya yaitu meminta izin dan bersalam dengan sopan. Tadi ada yang kami yaitu salam. Terus tanyakan kondisinya dengan lembut dan mendoakan kesembuhan. Di sini saya akan sedikit memutarkan video terkait dengan adab menjenguk orang sakit, dan nanti bisa kalian simpulkan dari video tersebut. Halo boy, ini Pak Ade mau jenguk rumah sakit, ditunggu ya. Oh iya Pak De. Ditunggu, Hati-hati ya di jalan. iya boy.
Halo boy. Pak De, dari mana Pak De? Iya boy. Kamu lagi sakit apa boy? Masih muda kok udah sakit aja. Biasa Pak De, lagi sakit tipes nih. Oh alah, masih muda udah sakit-sakitan aja. Gimana kalau udah tua nanti? BKWK. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari Yang ditanya Pak Ustaz tadi, kira-kira apa yang bisa diambil dari video Jangan membantu orang. Jangan melukai orang dan sakit. Besar sakit. Itu dukungan dan motivasi kok Pak. Oke, dukungan dan motivasi. Penyemangat GG. Support system ya. Terus ada membunuh orang sakit yang kedua, melanjutkan yang tadi. Yang pertama tidak menatap dan membuatkan. Jadi lagi pertama kalian membunuh orang sakit, biasanya kan nanti ada yang bilang bahasa basi itu perlu. Karena lagi ada bahasa basi nanti canggung. Benar-benar. Ya entah ngomong. Apalagi lah istilahnya introvert. Terus yang nggak kalah penting menghindari bercanda berlebihan. Itu sangat penting sekali. Terus tapi ada memberi semangat dan motivasi. Dan ada yang bilang tadi Fadel, bilangnya kan dua tangan kalau boleh. Itu juga perlu. Di sini ada doa membunuh orang sakit, bisa dibaca Mas Yosi. Allahumma barik adil rasa istirahat sakit tanpa aturan saurat Allah yang beri hakuna. Artinya bisa dibaca Mas Fadel. Allah dan seluruh manusia biarkanlah penyakit ini sembuhkanlah kau maha terbaik. Amin. Di sini ada pun hikmah berjenguk orang sakit, yaitu yang pertama menyadarkan diri kita atas nikmat sehat. Ada yang bilang itu sehat itu mahal. Yo, soalnya nggak sakit dan kita pribadi berbeda ya. Terus yang kedua mendapatkan pahala besar dan kita pasti berdoakan malah. Terus yang ketiga menjalin silaturahmi dan menghibur hati orang yang sudah kita. Terus yang berikutnya mendorong introspeksi diri dan empati. Sikap yang harus dikembangkan peduli terhadap sesama, yaitu responsif dan tanggap. Jadi apabila ada teman kita yang sakit dan kita harus tanggap. Karena kalau pas kita waktu sekolah kayak gini, teman kita ada yang sakit bisa ditangani atau ada KS. Dan berikutnya yaitu dermawan, suka membantu, suka bersyukur dan tetap selalu hidup. Sebelum itu untuk pertemuan kali ini membawa HP semua ya. Silakan HP-nya dikeluarkan dan silakan kalian berkelompok seperti yang sudah ditentukan kelompoknya. Silakan untuk menempatkan kelompoknya masing-masing. Sambil saya melihat video
menggunakan HP yang kalian bawa untuk membuat poster. Posternya sesuai judul. Ada pendukung orang. Silakan silakan. Dan ada pun nanti tugas yang kelompok cowok ini yaitu bisa mempraktekkan atau gambar kecil-kecilan. Silakan untuk menempatkan diri. Ya, silakan ditunjuk siapa yang mau bicara. Siapa yang duduk Iya Bu, ini sesi tadi. Aduh. Tolong ini lo sakit. Siapa saja yang berjuang senantiasa berada di kebun surga sampai kebun surga. Iya benar. Berbunga banyak nanti sore kita berangkat. Ingat, tidak boleh berisi, tidak boleh berkata yang menyinggung diri. Lalu tidak boleh bagus. Assalamualaikum. Senang bisa bertemu. Ngantuk tiba-tiba dawa. Pas dawa itu sampai saat ini dereng sadar kejengklong selokan. Wah, jadi buatan koman ini saya tilang. Ini gimana? Kita tuh di pegunungan, di rumah sakit. Rumah sakit. Kudu istirahat. Ampun pola bikin, biasa, pola bikin. Yang penting Baten bisa nopo gitu. Ngewangi, kaki kula nopo kaki. Ngomong tangi to. Nggih matur nuwun ingkang kathah sanget. Nggih pun kula pilani nggih wonten tambahan. Nggih matur nuwun kok ngrepoti. Nggih, Assalamualaikum. Oke, sudah beri tepuk tangan. Silakan kembali kelompok masing-masing. Dari praktek teman-teman tadi ini apa yang bisa kalian simpulkan? Memberi apa, Pak?
lagi. Oke, ya. Ada lagi? Menenangkan orang yang sakit tingkat berat Baik, tadi dari teman-teman atau anak semua saya berikan tugas itu membuat poster ya. Berhubung waktunya nanti ini sudah selesai, bisa dibuat tugas di rumah. Depan diunduhkan. Adapun pada pertemuan kali ini saya tutup dan kita simpulkan bahwa menjenguk orang sakit adalah bagian dari hak dan kewajiban kita sesama muslim serta bukti nyata atas kepedulian sosial kita, sehingga tindakan ini memiliki adab khusus seperti memilih waktu yang tepat, tidak lama, berkata sopan, dan mendoakan kesembuhan seperti tadi yang sudah dipraktekkan teman-teman kita depan. Ada pun hikmahnya yaitu antara lain dapat menghapus pahala atau kita mendapatkan pahala, terus memperkuat sebuah Islamiah, terus menghibur hati yang sakit serta meningkatkan rasa syukur atas nikmat sehat. Adapun menjenguk orang sakit mencerminkan karakter, empati, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial Islam. Mungkin cukup itu ya. Jangan lupa kerja rumah untuk membuat poster, membuat video praktek, dan membuat game di web atau di laman resmi Google. Mungkin cukup itu dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.